Saudara yang terkasih, senantiasa bersemangatlah dalam menjalani hidup ini dan percayakan hidup kita dalam kasih dan pemeliharaan Tuhan. Marilah kita persiapkan hati kita dan menghadap kehadirat Tuhan untuk bersekutu dan memuji namanya. Kita awali ibadah ini dengan memuji Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Silahkan duduk. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan, salah satu sebab mengapa banyak orang Kristen tidak mengalami hidup berkemenangan adalah karena mata mereka hanya tertuju pada keterbatasan dan kelemahannya sebagai manusia, bukan kepada Tuhan yang luar biasa dan dahsyat itu. Ketika kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, percaya kepada firman-Nya, maka dibutuhkan pula sebuah pengakuan yang benar melalui mulut kita. Pengakuan yang benar itulah buah dari iman yang hidup. Hal ini menunjukkan bahwa hati dan mulut memiliki fungsi masing-masing dalam keselamatan kita. Dengan hati kita percaya, tetapi dengan mulut kita pun harus mengaku, dan keduanya harus berjalan secara beriringan. Sebab percaya dalam hati saja tidaklah cukup, harus dibuktikan dengan pengakuan melalui mulut kita. Di dalam Roma pasal 10 ayat 8 tertulis, tetapi apakah katanya? Ini, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Oh
Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, hari-hari yang sudah kita lalui, terdapat banyak dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Marilah kita datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati dan mengakui dosa dan kesalahan yang telah kita lakukan, yang didasarkan pada firman Tuhan yang terambil dari Mazmur pasal 32 ayat 5. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Umat menaikkan doa pengakuan secara pribadi. Ya Tuhan, kasihanilah kami manusia yang berdosa ini. Berikanlah anugerah-Mu, kuduskan dan jadikan kami layak sebagai umat pilihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kini terimalah berita anugerah dari Tuhan yang diambil dari Roma pasal 10 ayat 9 sampai 10 yang berkata, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Kau pulihkan
Saudara, mari kita menyatukan hati di dalam doa, persiapkan kita menyambut pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih di dalam kesempatan kebaktian di hari Minggu ini, kami hendak membaca dan merenungkan sebagian daripada firman-Mu itu. Biarlah Tuhan mau menolong kami, memampukan kami mendengar, menyimak, memperhatikannya dengan baik, dan biarlah firman itu kami simpan, dan kami hendak menjadikannya sebagai pegangan di dalam kami melanjutkan kehidupan ini, agar kami boleh menjadi berkat ketika kami mempraktekkan firman-Mu itu. Bersabdalah kepada kami, biarlah firman Tuhan tidak berlalu begitu saja, tetapi boleh tinggal di dalam seluruh kehidupan kami. Hamba-Mu yang Kau pakai menjadi alat-Mu, biarlah kehendak-Mu saja yang boleh terjadi di dalamnya. Ya Bapa di surga, kami memohon kuasa Roh Kudus memampukan semuanya itu ya Bapa. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, pembacaan firman Tuhan disampaikan di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-14 ayat 22 sampai dengan ayat 33. Matius 14 ayat 22 sampai 33 demikian. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus pada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini. Jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hei orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Demikianlah Injil Yesus Kristus yang berbahagia kita semua yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudara-saudara, tema kita pada minggu ini adalah percayalah. Saudara masih ingat lirik lagu Sekolah Minggu Lawas? Sudah lama sekali. Selama ini saya tidak mendengar lagu ini sih di sekolah minggu kami di sini. Lagunya sebagai berikut. Percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam darahnya, percaya tentu kita menang. Kurang lebih begitu lagunya, saudara. Terkasih, lagu dan lirik lagu ini pendek dan juga sederhana. Dan bernada ajakan, tentunya ya. Nada ajakan untuk percaya kepada yang memberikan kita menang. Yaitu di dalam darahnya. Nah ini tentu
tentang percaya kepada Yesus, bukan yang lain tentunya ya. Maka kalau kita percaya pada Yesus akan menang. Menang atas apa? Lotre, undian, pertandingan. Oh, tentu tidak. Tetapi menang atas maut. Karena di dalam darah Kristus dan kematiannya, maut itu sudah dikalahkan. Sehingga kita yang percaya diberi jaminan mendapat kehidupan yang kekal. Tetapi saya tertarik dengan kata menang itu. Karena ini bicara sebuah sikap. Menang di sini menunjukkan sebuah tindakan untuk mengalahkan. Dan biasanya ada dalam sebuah pertandingan ya. Tetapi memang bukan pertandingan tinju, saya tidak bicara itu, bukan pertandingan sepak bola dan sebagainya, tetapi lebih daripada sebuah pertandingan iman. Kenapa harus menang? Karena dalam realita ada banyak yang kalah. Sekali lagi, ini bicara tentang pertandingan iman. Ya, saudara pernah mendengar si Anu, mantan pendeta dan aktivis Kristen sekolah teologi katanya di Vatikan, tapi pindah agama jadi penditi, itu istilah saya. Ada lagi saudara, nah ini baru 2 hari yang lalu. Saya nguping ketika istri saya sedang chattingan dengan temannya yang tinggal di Los Angeles sampai tengah malam, pada di sana pagi. Panjang lebar lalu menceritakan temannya dulu aktivis gereja. Ketika mau masuk kerja dan diterima di Pemda, saudara, supaya lancar dia menyeberang deh agamanya. Nah saudara, pindah atau nyeberang berarti tidak lagi percaya, tidak lagi punya keteguhan akan keyakinannya yang semula. Dalam pandangan kita mau mengatakan bahwa ia kalah. Ia telah dikalahkan oleh tawaran kemudahan dunia. Dan yang memberi kenyamanan dan janji-janji surga dunia lainnya. Ia dikalahkan oleh berbagai bentuk godaan dan pencobaan. Tetapi bukan karena itu saja. Juga dalam pergumulan tertentu iman percayanya tenggelam. Saat harus berhadapan dan menanggung beban berat, persoalan, penderitaan. Karena takut menderita lama, karena takut mengalami kesusahan yang berlanjut. Lalu dukun bertindak, kuasa-kuasa yang lain diandalkan. Orang ini katanya percaya pada Yesus, tapi takut menjalani hidup susah, sehingga harus melibatkan pihak atau kuasa lain. Saudara, ketakutan telah menggeser titik keyakinan hidupnya yang seharusnya tetap percaya dan mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, tetapi ketakutan itu telah mengalahkannya. Seperti murid-murid dalam bacaan kita hari ini. Dalam hal ini murid-murid mereka berlayar walaupun tidak bersama dengan Yesus. Bagi mereka tidak menjadi masalah. Soal berlayar dan menyeberang danau mereka biasa. Malahan mereka ahli karena mereka sebagai nelayan. Murid-murid biasa mengatasi segala kemungkinan yang muncul di tengah pelayaran mereka. Jadi mereka berlayar tanpa Yesus bukanlah problem. Bahkan sekalipun diombang-ambingkan angin sakal sepanjang malam, mereka menghadapinya tidak menyerah ataupun juga takut. Namun kali ini apa yang menyebabkan mereka takut? Mereka takut karena jam 3 pagi itu melihat satu sosok yang berjalan di atas air. Mereka mengira sosok tersebut adalah hantu. Tetapi kenapa mereka cepat menyimpulkan bahwa itu hantu? Ini terjadi karena yang menakutkan mereka sebenarnya adalah badai dalam pikiran mereka sendiri. Mindset. Mindset mereka terhadap pandangan kosmologi timur saat itu meyakini bahwa selalu ada sosok penguasa dan pengendali di balik peristiwa-peristiwa alam. Agaknya para murid juga berpikir demikian. Mereka tidak takut terhadap badai tetapi takut terhadap penguasa di belakang yang menyebabkan badai itu. Kalau menghadapi badainya saja sulit, apalagi menghadapi penguasanya yang menggerakkan dan yang mengakibatkan tersebut. Sebabnya mereka panik dan mereka pada akhirnya berteriak minta tolong. Saudara kekasih,
Tetapi sebenarnya yang mereka lihat sebenarnya bukan hantu, tapi itu Yesus. Yesus hadir dan mendatangi mereka setelah memperhatikan kesulitan mengatasi angin sakal tadi. Yesus tidak bisa membiarkan para murid mengatasi kesulitannya dengan susah payah. Oleh karena itu, Yesus berseru dengan tegas, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Saudara, seruan ini dilakukan karena Yesus melihat bahwa badai yang ada di kepala murid-murid itu jauh lebih besar daripada angin sakal itu sendiri. Menarik saudara, kata "aku ini" terjemahannya dari bahasa Yunani, yaitu dari kata ego eimi. Pernah ini kita bahas dalam Kombas beberapa tahun yang lalu. Kata ini menunjukkan pengertian "aku ada bagimu". Yesus hadir bagimu. Yesus menyatakan diri sebagai Tuhan yang selalu hadir dan bersedia terlibat dalam kesulitan para murid. Murid-murid diminta untuk mempercayai kehadiran dan keterlibatan Tuhan dalam hidup mereka. Namun, walau Yesus sudah memperlihatkan dirinya, ternyata ini tidak serta-merta membuat mereka percaya bahwa itu Yesus. Kenapa? Petrus berkata, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Luar biasa ya, meminta berjalan di atas air. Dan sesudah kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus mengabulkan. Ketika Petrus menginginkan bukti untuk meyakinkan itu adalah Yesus, Yesus merespon. Dan bukankah jika Tuhan berkenan, maka selalu kita bisa menyaksikan hal-hal yang ajaib. Petrus ia bisa berjalan di atas air. Namun sekejap, hanya sebentar, tiupan angin menerpa dirinya. Angin yang menggoncangkan air itu sehingga ada riak dan gelombang yang mengenai kakinya. Belum lagi pada saat itu situasi gelap dan juga dingin membuat titik perhatian Petrus terganggu. Fokusnya tergeser bukan pada keyakinan bahwa yang datang itu adalah gurunya, tetapi malah kepada ketakutan yang menyelimuti dirinya. Keyakinannya mulai luntur dan pudar. Dan di saat yang sama ia hampir tenggelam. Ia lupa, bukankah ia seorang nelayan? Harusnya ia tidak takut pada saat dia akan tenggelam. Namun ketakutan telah memperdayanya. Saudara, ketakutan para murid telah membuat mereka tidak mengenal gurunya. Iman percaya mereka sudah tenggelam dan seolah kehidupan sudah tidak ada lagi. Tanpa kecuali walau mereka mengakui percaya kepada Tuhan, tetapi di saat yang sama meragukan Tuhan. Mungkin saudara pernah mendengar cerita di dalam Perjanjian Lama bagi jemaat, saudara yang sudah rajin membaca setiap hari 5 pasal, pasti pernah bertemu dengan cerita ini. Memperlihatkan cerita tentang tokoh yang besar, yaitu yang bernama Nabi Elia. Yang berani dan membunuh beberapa nabi-nabi dewa Baal. Tetapi pada saat waktu itu ada pemberitahuan siapapun yang bisa membunuh Nabi Elia atau membawa kepalanya, maka akan diberikan hadiah, diberikan imbalan. Informasi itu sampai kepada Elia, ia takut, ia melarikan diri, ia bersembunyi di dalam gua. Ketakutan membuat dia merasa tidak lagi mempunyai harapan hidup, tidak lagi punya semangat. Elia menjadi stres, merasa ditinggalkan Tuhan. Padahal di tengah-tengah seluruh perasaan itu, Tuhan hadir sampai 2 kali. Menyapa bahkan. Tetapi tetap saja Elia memperlihatkan sikap kehilangan semangat hidupnya. Saudara, pernahkah saudara juga ada di dalam posisi seperti ini? Mungkin saudara akan menjawab, "Sering, Pak." Lalu bagaimana kalau Anda menghadapi situasi seperti itu? Masihkah percaya bahwa Tuhan akan selalu menolong kita? Ketakutan nampak menjadi sebuah momok, sesuatu yang mengerikan. Pengaruhnya terlalu besar dan telah menghilangkan pengharapan kita.
bagaikan sesuatu yang merobohkan sebuah bangunan yang seharusnya berdiri dengan kokoh. Ketakutan menjadikan sendi-sendi dan tulang otot kita menjadi lemas dan tak berdaya. Saudara, seorang rekan saya, dia menuliskan dari sebuah pengalaman ceritanya karena dia sering ke Tanah Karo, Sumatera. Ketika Gunung Sinabung meletus, itu telah mengakibatkan bencana bagi masyarakat di sana, di Tanah Karo, di sekitar Gunung Sinabung tersebut. Tanaman rusak, mengalami kerugian tentunya. Abu mengganggu pernapasan dan kesehatan mereka. Hal ini telah membuat sekelompok orang mendesak. Sekelompok orang mendesak untuk mengadakan upacara penyerahan korban bagi roh penunggu gunung. Mereka menganggap bahwa roh penunggu gunung sedang marah dan meminta persembahan. Dan saudara, desakan itu juga datang dari beberapa penduduk Kristen yang katanya percaya kepada Tuhan. Saudara kekasih, begitulah bencana seringkali telah meragukan akan kehadiran dan kuasa Tuhan. Bukan hanya di Tanah Karo. Mungkin beberapa waktu yang lalu ketika gempa bumi di Yogyakarta, ataupun juga kalau Laut Selatan di Samudra Hindia itu menggelora dan juga mengancam pesisir selatan Jawa, pasti akan begitu banyak ritual-ritual yang mereka lakukan dan juga mempersembahkan korban bakaran yang dilarung ke laut. Saya nggak tahu ketika terjadi bencana yang terakhir di Luwu Utara, apakah ada orang-orang yang melakukan itu? Roh penguasa alam ini bukan Tuhan, tapi roh penguasa ini sedang marah. Supaya mereka selamat, supaya mereka bebas dari rasa takut, mereka melakukan ritual dan persembahan seperti itu. Saudara, jika kita sebagai umat Tuhan tetapi tak berdaya menghadapi ketakutan di dalam hidup, karena berbagai kesusahan, karena berbagai penderitaan, lalu apa artinya percaya kita? Apa artinya ketika kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan? Saudara, kata percaya jika kita menilik di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti menganggap atau yakin bahwa sesuatu itu benar-benar ada. Juga berarti yakin benar atau memastikan akan kemampuan atau kelebihan seseorang atau kelebihan sesuatu. Nah, kalau makna ini dikenakan kepada Tuhan Yesus, maka arti percaya berarti padanya kepada Yesus, dia ada. Dia tidak diragukan lagi. Yesus yakin ada. Bahkan juga yakin akan segala kemampuannya. Saudara masih memiliki hati? Ketika mulut saudara mengungkapkan bahwa saudara meyakini itu, apakah hati saudara juga mengimani itu? Ketika Yesus mengatakan, aku ini, berarti kita diingatkan kembali tentang siapa Yesus. Dan kita telah mengakuinya bahwa ia adalah gembala yang baik. Ia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Dia adalah Immanuel dan seterusnya. Itulah yang menolong Petrus untuk tidak terus tenggelam. Itulah juga yang mengangkat dia bisa kembali, tidak lagi langsung mati karena air yang menghantam dia. Itulah juga yang menyemangati kembali Nabi Elia untuk meneruskan karya hidupnya sebagai Nabi Allah. Ketika kita meyakini siapa Allah, siapa Yesus, harusnya di tengah-tengah apapun yang memperdaya kita dengan pengalaman-pengalaman dan juga tantangan di dunia ini, seharusnya mampu menjadikan kita tetap survive, tetap bertahan di dalam hidup ini. Hidup karena percayalah yang membuat kita tetap memiliki keyakinan akan janji-janjinya, meski hal itu mungkin belum menjadi kenyataan. Dan ini akan memampukan kita bagaimana menyikapi hidup yang tidak selalu sama dengan apa yang kita inginkan. Tetapi karena kita percaya kepada Allah Bapa, maka apapun yang menjadi pergumulan kita, itu tidak menghalangi langkah kita untuk terus melanjutkan hidup, sebab Tuhan berjanji memberikan penyertaan-Nya. Saudara, terkadang Tuhan seakan-akan memang membiarkan beban ada, persoalan ada dalam kehidupan kita. Karena Tuhan punya rencana dan tujuan demi kebaikan hidup kita. Hal ini bermaksud supaya semua yang baik yang sedang Tuhan kerjakan itu tetap terlihat dan kita merasakannya. Disinilah Tuhan mau mengajar kita untuk lebih berpegang lagi kepada pemeliharaan kuasa kasih-Nya yang besar bagi kita.
Saya setuju dengan seseorang yang mengatakan demikian, saudara. Orang yang percaya memiliki segalanya. Namun orang yang takut tidak memiliki apa-apa. Orang yang percaya akan dapat berpikir dengan kreatif dan logis. Tetapi orang yang takut akan menjadi panik dan melemahkan dirinya sendiri. Maka dari itu, percayalah. Dengan percaya, kasih, kesetiaan, keadilan, kemuliaan, dan kemakmuran Tuhan hadirkan di tengah-tengah kita seperti yang digambarkan dalam nyanyian Mazmur 85. Kalau saudara nanti mau rajin baca seluruh Mazmur 85 ini, karena tadi yang dinyanyikan hanya 2 bait saja. Sudah kasih, dan semua janji itu menjadi tanda bagi kita tentang apa yang selalu Ia lakukan bagi kita. Dengan percaya kita harusnya berani melanjutkan hidup ini. Keberanian bukan tiadanya ketakutan, melainkan penguasaan atas rasa takut. Jadi, mari kita lawan ketakutan kita dan hadapilah dengan iman kepada Tuhan. Apa yang dikatakan di dalam Roma 10 ayat 9-10 yang di dalamnya tadi menjadi berita anugerah? Dikatakan di sana, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Dan juga jangan lupa ayat yang 11-nya. Karena kitab suci berkata, barang siapa percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Ya, kita tidak akan dipermalukan. Jika kita adalah anak-anaknya, maka Bapa tidak akan mengubah kita menjadi anak yang dibuang atau anak yang terbuang. Oleh karena itu, letakkan setiap pengungkapkan pengakuan kredo kita bahwa Allah ada, bahwa Allah sumber berkat kita, Allah sumber kebaikan kita, bahwa Allah yang telah memberikan keselamatan bagi kita. Seluruh kehidupan kita yang ada di dunia ini menjadi sebuah pengalaman kita dan harusnya memperteguh iman kita. Seberat apapun, kita mampu melewatinya karena kita percaya Allah hadir. Dengan percaya dan mempercayakan seluruh kehidupan kita di dalam tangannya, walaupun situasi pandemi COVID ini belum surut, tetapi disinilah menjadi kesempatan kita untuk tetap berkarya dan tetap merasakan lagi kehadiran Tuhan yang mengubahkan dan memberkati kita. Saudara, nanti walaupun secara online, saudara bisa menyaksikan persembahan pujian dari PSPK Paduan Suara Pelangi Kasih. Judulnya adalah pada waktunya. Ada bagian lirik yang saya kutip di sana, bagian bait tertentu, ada waktu untuk memberi, ada waktu untuk menerima, ada waktu berbagi suka, ada waktu untuk bertemu, sampai waktu untuk berpisah, waktu untuk saling setia, dan seterusnya. Terkekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah apa yang disampaikan juga oleh Amsal. Segala sesuatu ada waktunya, tetapi menarik saudara bahwa dikatakan di sana, ada waktu menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk selalu mencinta, ada waktu untuk memulai, sampai waktu untuk berakhir, waktu penuh bahagia. Jadi ada persoalan-persoalan yang pahit dan sedih, tapi juga ada persoalan-persoalan yang manis dan juga yang membahagiakan. Sudah kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Namun yang mau saya sampaikan di sini adalah bagian daripada apa yang menjadi keyakinan kita. Walau tak jarang perkara yang tak dapat ku mengerti, namun ku yakin rencananya. Yakin berarti percaya. Kita percaya rencana Tuhan akan selalu setia memberiku arti. Itulah yang menguatkan kita dan memampukan kita untuk tetap terus mempercayakan hidup kita di dalam pemeliharaan Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Saudara, kita akan mendengarkan sebuah persembahan pujian oleh Paduan Suara Pelangi Kasih pada waktunya.
Percayalah, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, berdasarkan pada pengakuan baptisan kita, marilah kita mengakui iman kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara, mari kita menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Kami bersyukur pada hari ini ya Bapa di surga, sebab Engkau telah menunjukkan pemeliharaan di dalam hidup kami selaku orang percaya. Biarlah di tengah-tengah setiap pergumulan dan tantangan yang ada, kami tetap terus menunjukkan iman percaya kami, sehingga kami tidak menjadi lemah, tidak menjadi terjatuh, oleh karena tantangan bahkan juga pencobaan-pencobaan itu. Oleh karena itu, biarlah Engkau mau menyertai kami. Ya Bapa di surga, pada saat ini kami berdoa untuk seluruh kehidupan jemaat-Mu, baik sebagai anggota dan simpatisan GKI Kota Wisata. Tuhan memelihara mereka dalam setiap kehidupan sehari-harinya, terutama ketika segala sesuatu lebih banyak tinggal di rumah dan juga segala aktivitas-aktivitas dilakoni secara online. Biarlah semuanya itu boleh disyukuri, sebab Tuhan boleh menyediakan fasilitas dan teknologi yang ada, sehingga kami tetap mampu melakukan kehidupan walaupun dari rumah. Berikan kesabaran, berikan semangat terus, terutama kebersamaan di tengah-tengah kehidupan keluarga, orang tua dengan anak-anak senantiasa terjalin di dalam hubungan yang kuat, yang utuh, yang indah di dalam cinta kasih-Mu. Kami juga berdoa bagi mereka yang sudah menjalankan pekerjaannya di kantor ataupun juga di tempat-tempat di mana mereka harus meninggalkan rumah. Lindungilah mereka, jagalah mereka, supaya mereka dijauhkan dari segala sesuatu yang melemahkan tubuh mereka di masa-masa pandemi COVID-19 ini. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang sedang mengisi masa liburannya, walaupun mungkin mereka tidak bepergian kemana-mana karena segala keterbatasan ini, tapi biarlah mereka mampu memanfaatkan waktu yang ada dengan baik, dengan sukacita, walaupun itu harus di rumah bersama dengan keluarga. Ya Bapak, kami juga mau teringat buat mereka yang sedang berjuang untuk menanti proses selanjutnya di dalam mereka diterima atau tidak sesuai dengan hasil tes atau ujian UTBK-nya, di mana mereka akan diterima atau tidak di perguruan tinggi negeri. Tuhan tolong mereka persiapkan segalanya. Jikalau mereka diterima, biarlah mereka boleh mempersiapkan segala sesuatunya. Jikalaupun mereka tidak, biar mereka juga boleh mengantisipasi, supaya mereka dapat boleh mengarahkan kepada perguruan tinggi yang bukan negeri, agar kelanjutan studi mereka dapat boleh tercapai ya Bapak.
Kami juga berdoa pada saat ini ya Bapa di surga untuk mereka yang sakit, jemaat-Mu dan simpatisan, mereka yang ada di rumah, mereka yang dirawat di rumah sakit, siapapun mereka adalah bagian daripada keluarga kami. Hiburkan mereka, kuatkan mereka, dan pulihkanlah mereka. Kami percaya bahwa Engkau sekali-kali tidak akan pernah jauh dari mereka. Oleh karena itu bagi mereka yang sedang berbeban berat dan mengalami kesusahan karena sakit ini, biarlah mereka tetap memandang dan berserah hanya kepada Engkau. Secara khusus kami berdoa ya Bapa di surga untuk aparat pemerintah dan juga segala sesuatu yang mereka lakukan terkait dengan penanganan pandemi COVID-19. Tuhan akan memberkati upaya-upaya terutama untuk pengadaan vaksin pada saatnya. Biarlah segera itu boleh ditemukan sehingga pada saat itu tidak mengkhawatirkan kami dalam kami menghadapi pandemi ini. Sehingga kami dapat boleh menjalani hidup lebih normal kembali di masa-masa ke depan. Berkatilah mereka yang sedang melakukan penelitian dan juga hal-hal yang mereka coba di laboratorium. Berkatilah juga pemerintah dan juga aparat di dalam mereka terus menangani menyampaikan arahan-arahan kepada masyarakat supaya kami tidak menciptakan klaster-klaster baru dengan mentaati aturan-aturan dan menjaga protokol yang sudah disepakati. Akan demikian Bapa di surga, kasus-kasus terpaparnya virus COVID-19 ini semakin ditekan dan semakin mengecil. Ya Bapa, kami juga ingin berdoa buat mereka yang terdampak karena pandemi ini secara ekonomi dan juga finansial. Kami percaya bahwa sumber berkat itu dari Tuhan dan kami juga percaya bahwa Engkau juga memelihara mereka melalui setiap apapun, bahkan juga melalui gereja Tuhan, melalui kami sebagai alat-alat Tuhan yang boleh berbagi berkat kepada mereka. Lindungilah kami sekalian, berkati GKI Kota Wisata dengan segala aktivitasnya, berkati untuk rencana ke depan untuk mengadakan ibadah on-site, biar segalanya dapat boleh dipersiapkan dengan baik. Inilah doa syafaat kami, dengarkan dan sempurnakan di dalam Kristus Yesus. Kami berdoa dengan doa yang sudah Ia ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Dasar persembahan kita adalah Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Umat dapat mentransfer persembahan ke nomor rekening atau melalui QRIS pada tayangan di layar.
Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kembali kami mengucap syukur atas berkat dan cinta kasih-Mu kepada kami. Di saat ini Tuhan, kami telah memberikan persembahan syukur kami. Berkati persembahan ini Tuhan, sehingga persembahan ini dapat dipakai dalam pelayanan di GKI Kota Wisata. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Mampukan dan layakkan kami ya Tuhan. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Saudara, pergilah dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Umat dipersilakan bersaat teduh. Tuhan Yesus memberkati.